Aksaners, kembali lagi di podcast Akses, ruang bercerita anak muda yang penuh dengan canda, tawa, dan makna bersama gua Grisya. Dan gue Maulana Kurnia yang bakal nemenin kalian di sini. Di episode kali ini, setelah dari awal kita membahas, ada apa Gris yang awal tuh? Tentang apa sih? Tentang Musik ya? oh iya, musik udah yang ketiga itu. Oh iya. Kalau awal tuh tentang jati diri tuh. Oh iya, kalau nggak jadi salah. yang kedua itu mah. Oh yang kedua. Ya. Oh yang pertama apa? Lupa. Apa tuh? Mungkin agak tahu ya, karena pasti sudah nonton. Kali ini kita bakal ngebahas tentang jurusan dari kita, gua dan Risya, yaitu KPI. Dan di sini kita kedatangan tamu dari alumni KPI itu sendiri, yaitu ada Tum Lestari, yang beliau itu adalah mantan ketua umum HMJ jurusan KPI ini. Oke, kita langsung Langsung sapa ya. Halo Tum Tari. Apa kabar Tum Tari? Alhamdulillah, sehat selalu. Kalian apa kabar? Alhamdulillah, baik juga. Selalu bahagia. Ya, selalu bahagia. Numpuk tugas ya. Iya betul. Karena semester 5 ini sudah masuk. Pusing. Oh belum. Oh iya belum. Aduh. Ya. Gimana nih Tom Tari? Lancarkah tadi perjalanan ke sini? Lancar, alhamdulillah. Walaupun agak sedikit, tentunya aku rasa bahagia dan bangga banget. Walaupun agak struggle tadi ya di perjalanan. Iya. Betulnya mohon maaf ya. Iya. Aksaners ya. Iya, Aksaners. Aksaners ya. Tapi aku senang banget ketemu secara online sama teman-teman Aksaners ya. Dan teman-teman di sini. Kesibukan hari ini selain datang ke podcast Akses itu ada apa aja tuh kalau boleh tahu? Kalau kesibukan sebetulnya mah aku lalu lalang kesana kemari terus-terusan setiap harinya, karena kan salah satu pekerjaan aku juga yang menuntut untuk aku kesana kesini terus gitu. Kalau kesibukan sehari-hari biasanya aku selain kerja secara online di kosan sebagai content creator, mengisi YouTube gitu kan, tapi aku juga menjadi master of ceremony atau MC pembawa acara di dunia wedding gitu. Jadi MC di wedding ya? MC di weddingan atau event-event yang memang mengajakku untuk bekerja sama dan mengisi acara mereka kayak gitu. Keren ya Aksaners. Tom Tari ini. Ya begitulah, walaupun memang terkadang kalau fresh graduate gitu ya, yang baru lulus suka bingung harus kemana kita mencari kehidupan. Kata orang kehidupan yang benar nyata adanya itu setelah lulus kuliah, karena seperti itu ya. Tapi ya mungkin itu awal langkah pertama kita untuk menemukan dan menentukan jati diri kita tuh mau ke arah kemana gitu. Jadi selain kita di kampus, di dunia perkuliahan, dunia persekolahan berproses mencari jati diri, nah penentuan arah nyata jati diri kita tuh setelah kuliah, lulus, mencari pekerjaan, mencari penentuan kehidupan kita tuh mau ke arah mana kayak gitu. Dan ternyata itu aku rasakan gitu. Dulu pas pertama kali jadi maba nih, kenapa bentar ini memilih jurusan komunikasi penyiaran Islam? Aduh, pertanyaan yang sangat ini nih. Sebetulnya pas pertama kali aku memilih jurusan komunikasi dan penyiaran Islam tuh dari guru BK. Pas waktu Alia tuh di Mantalaga. Jadi aku sempat sharing gitu tuh, meminta saran sama pendapat ke guru BK aku, salah satunya Ibu Tuti. Kalau dulu, terima kasih Ibu Tuti, Masya Allah, karena sudah mengarahkan aku sampai saat ini gitu. Nah ketika itu aku meminta saran ke beliau, Ibu kiranya aku tuh cocok dan memang sekiranya aku bisa bukan menguasai ya, belajar berproses di setelah
keluar dari SMA tuh aku harus ke jurusan mana ketika kuliah. Terus beliau menyarankan ke ilmu komunikasi. Nah, terus aku ikutan SNPTN kan gitu. Ya. Tapi karena ada beberapa hal yang memang membuat aku tidak bisa masuk gitu untuk ikutan seleksi SNPTN. Terus ibu itu menyarankan ke KPI-nya, komunikasi penyiaran Islamnya, karena kan bedanya Ilkom sama KPI itu, kalau Ilkom secara meluasnya kalau nggak salah gitu, kalau KPI lebih ke penyiarnya, lebih ke Islamiknya gitu. Nah itu bisa menjadi salah satu ruang buat kamu berproses di sana, walaupun memang tidak sama kayak ilmu komunikasi, tapi ranahnya hampir sama gitu. Dan aku diberikan salah satu arahan di beberapa kampus dan salah satunya di IAIN Cirebon kalau kemarin gitu ya kan, IAIN Senurjati Cirebon. Dan aku mencoba hal itu, terus ikutan UMPTKIN, ujian mandiri PTKIN. Aku memilih salah satu KPI itu dari IAIN Senurjati Cirebon. Terus pilihan keduanya dari jurusan hukum. Iya, aku sempat kayak ini beneran ya salah satu selain dari KPI aku harus memilih hukum gitu kan daripada nggak memilih banget ya. Nah, satunya aku memilih hukum dan memilih jurusan KPI dan ternyata rezekinya di KPI gitu. Ini udah jalannya gitu ya jurusan KPI dan pas ketika aku masuk aku menikmati perjalanan walaupun aku masuknya secara offline ya karena aku angkatan COVID. Iya 2020 kan lagi maraknya banget kan. Kan COVID itu 2020 awal kan. Nah ketika masuk ke sini itu di bulan Juli masih sangat parah banget kan COVID tuh gitu. Dan selama 3 semester aku online sampai PBAK juga aku online sebetulnya gitu. Jadi aku tidak bisa merasakan apa yang kalian rasakan. Iya yang pakai caping gitu kan. Terus apa sih makrab segala macam aku tidak bisa merasakan hal itu karena aku PBAK-nya lewat YouTube. Secara daring. Berarti berapa tahun itu? Berarti 1 tahun 6 bulanan. Semester 1 semester 2 aku full online jurusan semester aku tuh. Terus semester 3 mulai hybrid. Jadi ada daring, ada luring, secara langsung dan secara online. Tapi itu juga pertemuan selama 1 minggu tuh secara langsung cuma 1 kali. Bayangkan selama 1 tahun kita belum pernah bertemu dengan teman seangkatan. Gimana canggungnya? Jadi aku kita semua gitu ya angkatan 2020 tidak bisa merasakan apa yang teman-teman maba sekarang rasakan gitu tuh. Jadi canggungnya ketemu sama teman satu kelas tiba-tiba kita sering chatan gitu ya curhat sana sini lewat online tiba-tiba ketemu di kelas ini yang sering curhat gitu kan sering ngomel di grup rewel segala macam ngatur MK segala macam kerja online bayangkan bagi-bagi tugas segala macam lewat online. Tapi dengan adanya hikmah seperti itu jadi kita bisa mengenal basis-basis yang memang menyediakan akses untuk kita belajar secara online gitu. Google Meeting, Zoom Meeting. Kan waktu SMA kita nggak tahu dan tidak mengenal. Aku pribadi belum mengenal Google Meeting itu seperti apa, Zoom Meeting itu seperti apa, green screen tuh kayak gimana gitu. Tapi dengan adanya wabah COVID tahun kemarin tuh menjadi bentuk pembelajaran dan pengenalan kita ke akses media online yang belum kita ketahui gitu. Ya selalu ada hikmahnya sih sebetulnya gitu tuh. Tapi kalau menurut Tom Taya sendiri pas masuk KPI itu tuh apakah sesuai ekspektasi yang dibayangkan atau bagaimana KPI itu sendiri? Aduh, aku harus jujur apa bohong ini? Bebas. Aman ya sebetulnya ya. Sebetulnya kalau sesuai ekspektasi karena aku awal masuk kuliah belum mengekspektasikan dunia perkuliahan itu seperti apa. Aku belum tergambarkan gitu. Apalagi kan di daerah Cikijing yang jauh dengan akses orang-orang kota gitu kan. Orang-orang kota seperti apa dunianya gitu. Yang pertama ekspektasinya ya udah seperti layaknya di Majalengka aja gitu tuh antar sosial segala macam kita ngobrol antar orang Majalengka gitu kayak gimana kan wataknya pas
ke Cirebon ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Itu masalah tentang kultur. Iya. Karena kalau misalkan ke Cirebon itu banget macam-macam orang sebetulnya kan. Iya. Dari luar pulau, luar kota, yang punya suku Sunda, Batak, Jawa gitu bisa dipersatukan di satu ruang itu ya, minimal ininya ruang lingkup kecilnya di satu kelas gitu. Di satu kelas itu realitanya ya berbagai suku ada di sana disatukan gitu. Jadi ekspektasinya akan apa ya? Kiranya sama dengan Majalengka gitu kan, tapi pas nyatanya berbeda banget gitu, dari mulai cuaca, terus dari Iya, betul. mulai siklus pertemanan gitu kan. Gitu. Terus dengan adanya penyesuaian tugas secara dari online ke offline gitu kan, itu benar-benar apa ya, hal yang tidak bisa kita ekspektasikan, tapi kita alami hal itu gitu. Shock ya. Shock banget. Ada bahasanya culture shock kan. Iya. Aku pas pertama kali ke Cirebon itu ketika ada kegiatan HMJ semester 3 awal. Waktu itu kan ada beberapa kegiatan jurusan ya, kegiatan jurusan di sana itu. Terus kan kalau dulu ada hari ulang tahun KPI komik ya, kalau dulu, kalau sekarang kan Hukom namanya Oh ya. iya. Kok- Hari jadi KPI itu, jadi HMJ atau menamai Hukom sama komik gitu kan. Nah, aku ikutan salah satu jadi panitianya yaitu dari kegiatan Hukom atau komik ini, Harlah KPI lah gitu kan. Itu pertama kali aku masuk ke Cirebon. Pertama kali aku naik mobil umum dan itu nyasar. Jujur aku ke IAIN dulu gitu ya, ke UIN Cirebon sampai 3 kali naik angkot. Pas waktu itu aku belum mengerti yang namanya aplikasi ojek online gitu kan. Kan ada beberapa ya sekarang mah ojek online gitu dengan aplikasinya. Nah, kalau dulu aku belum mengerti dan belum paham cara penggunaan aplikasi ojol itu seperti apa kayak gitu. Jadi aku berusaha memberanikan diri untuk naik angkot. Tiba-tiba nyampe di pasar yang mau ke arah Trusmi, Pleret, ke sana. Itu jauh banget. Aku turun di daerah Panggung ya. Panggung, terus Panggung tuh berarti yang mau arah ke Kali Tanjung ke sana kan. Nah, aku turun erop di sana gitu tuh, karena kan dulu belum berani bawa motor, terus aku naik angkot, entah kenapa mungkin aku salah jurusan angkot. Mau dibawa ke arah mana, terus aku turun naik lagi angkot, sampai curhat ke mamang angkot yang ketiga kalinya, "Mang, ini bener kan arahnya ke Perjuangan, ke Yayasan Nurjati Cirebon?" "Iya Mbak, emang kenapa Mas? Saya udah 2 kali aku salah terus. Mudah-mudahan ini sesuai dengan tujuan IAIN." Itu kultur shock banget dengan keadaan jalan yang beda banget dengan Majalengka ya. Iya, beda. Kalau Cirebon kan sudah kota ya. Sudah macet-macet. Gitu tuh kan. Terus kultur shocknya karena cuaca juga Iya, itu ekstrim banget gitu sama ya. banget sih. Dari dingin ke panas kayak berasa ngejeos gitu kan. Ini tadinya aku beku nih gitu kan. Pas datang ke Cirebon aku langsung mencair gitu kan. Karena saking panasnya, mungkin karena penyesuaian dekat dengan pesisir juga kan ya, wilayah Cirebon itu salah satunya kenapa panas gitu. Aku mulai ngekos pas pertama kali semester 3 itu menyesuaikan dengan cuaca panas. Aku sakit demam 2 minggu. Waduh. 2 minggu aku demam karena penyesuaian suhu mungkin badannya gitu. Karena kalau dinginnya di Cikijing tuh sampai 23 derajat. Iya. Kalau di sini dinginnya tuh 26 derajat. Wow. Gitu. Sok bayangkan beda gitu kan. Kalau di sini panasnya itu kan sampai 30 lebih ya. 30 lebih kan panasnya. Kalau di Majalengka, di Cikijing khususnya, panas itu di 26 derajat. Ketika dikatakan panas itu gitu tuh, sedangkan 26 derajat di Cikijing itu dinginnya di Cirebon gitu. Makanya kenapa badan aku sampai kaget, kultur shocknya seperti itu. Terus selain dari culture atau kultur, selain dari suhu, cuaca, itu dari makanan yang menyesuaikan, karena beda banget kan cita rasa Sunda sama Jawa beda banget gitu kan. Aku sempat menolak cita rasa dari Cirebon karena gak sesuai dengan lidah aku yang Sunda banget gitu kan, yang pengennya kalau sambal manis
ya manisnya harus menyesuaikan dengan pedasnya yang seimbang. Kalau di Cirebon kan karena cita rasanya yang kalau pedas ya pedas banget gitu kan, kalau manis manis banget. Tum kan saat ini jadi founder Mentari Ceremony ya. Nah, itu awal terbentuknya itu bagaimana? Sebetulnya Mentari Ceremony itu adanya ketidaksengajaan sih sebetulnya gitu. Mentari Ceremony itu salah satu salah satu bidang di ranah wedding organizer gitu, yang melayani ketika klien membutuhkan kru the day gitu, misalkan kru wedding, terus MC wedding dan sebagainya, kita menyediakan hal itu, atau memerlukan vendor-vendor yang lain, ya pokoknya melayani pelayanan pernikahan lah untuk Mentari Ceremony ini. Nah, awal terbentuknya ketika aku sedang ngobrol sama teman dekat aku, namanya Ayu Rahmawati, yang salah satu bendahara aku ketika di HMJ sama di SMA. Nah, terus kita satu kosan, satu jurusan, satu organisasi, satu bidang, terus satu kelas. Iya, kita satu deh gitu kan. Nah, terus dimulai semester berapa berarti ya? 6 itu, semester 6 itu yang aku baru pertama kali menjadi MC, terus dia ngajak ngobrol, kan dia suka manggil aku Neng ya. Neng, kita ngobrol ya, nongkrong di kafe atau di mana gitu kan. Tapi bawa laptop katanya gitu kan. Ya udah, ayo, sambil aku pengen ngobrol sering-sering juga gitu kan. Nah, udah kita ngobrol tuh di distrik daerah mana ya, Kalikoa, distrik daerah Kalikoa. Kita buka obrolan, dia yang mengawali, Neng, kamu kemarin rasanya jadi MC gimana katanya tuh kan. Ya jujur yuk gitu tuh kan, itu baru pertama kali untuk aku ke ranah itu, ke MC wedding, dan gak tahu ini aku harus melanjutkannya atau udah stuck di sana aja karena aku trauma. Enggak sih trauma, karena aku traumanya gini, aku ketika di depan orang terus gemetar, aku takut gitu, takutnya kayak pandangan lu kayak gimana ya gitu kan. Aku takut menilai hal seperti itu orang-orang gitu kan. Terus kata dia, menurut aku katanya, terus kata Ayu, kamu lanjutin aja gitu kan, maksudnya jangan takut dengan penilaian orang kamu itu seperti apa, kamu seiring berjalannya waktu akan menyesuaikan gitu dengan dunia per MC-an di wedding gitu kan. Oh ya udah kalau gitu, aku mencoba hal itu, tapi yuk aku harus mulai dari mana. Terus kata dia, kamu harus mulai pembuatan nama gitu kan. Nah itu yuk, kita mau ngasih nama Lestari MC aja atau apa dikasih namanya kan. Terus dia nyaranin, bentar Neng katanya tuh, aku punya nama buat kamu, buat kru MC segala macam, gimana kalau namanya Mentari katanya tuh kan ada tariknya kan. Itu salah satu panggilan kamu kan, panggilan kesayangan kamu yang disapa oleh teman-teman kamu, Tari gitu kan. Iya sih. Terus kenapa Mentari? Mentari itu kan matahari gitu, matahari yang menyinari bumi gitu kan. Layaknya kamu hadir di salah satu event, di salah satu acara, di momen kebahagiaan mereka, kamu menyinari acara itu gitu kan. Kamu menghangatkan suasana itu. Filosofi yang mendalam kan, gitu kan. Dalam banget gitu kan. Itu adanya Mentari itu seperti itu, sampai kayak aku tulis makna per makna yang dia ucapkan gitu. Berarti adanya Mentari itu kan buat menghangatkan, mencairkan suasana, menyinari keadaan, terus menyinari ketika klien kita bingung dengan acaranya mau seperti apa, hadirnya sosok Mentari itu untuk menyinari mereka kayak gitu kan. Kenapa ada seremoninya? Karena masuk ke dalam rangkaian seremonial gitu tuh, masuk ke dalam rangkaian prosesi, makanya adanya seremoni. Apalagi cocokkan MC Master of Ceremony, MC Mentari Ceremony kayak gitu. Jadi kayak, oh iya ya, yuk cocok juga ya Mentari, udah Mentari aja, Mentari Ceremony gitu kan. Terus aku nanya, yuk yang selanjutnya aku pengen ada logo, gimana caranya kita bikin logo gitu kan. Kamu ada gak salah satu teman atau kakak kelas, adik tingkat yang memang bisa diajak kerjasama, diminta bantuan untuk bikin logo? Nah, salah satunya yang bikin logo Mentari Ceremony, kalian tahu siapa? Yogi. Wah, Yogi, aku Yogi, terima kasih dengan adanya dia gitu, yang bersemangat untuk membuatkan aku logo, dan logo itu dipakai hingga hari ini, logo itu dikenal hingga hari ini gitu kan. Aku mencoba untuk komunikasi sama Yogi, kan dulu baru menjadi ketum ya Yogi gitu.
minta tolong sih buatin logo gitu kan. Logo apa teh? Aku kan baru merintis nih, pengen adanya mentari seremoni menjadi salah satu pelayanan di pernikahan. Kamu bisa nggak buatkan? Katanya requestnya pengen warna yang kayak gimana? Pokoknya sediakan warna yang memang cocok buat aku gitu kan. Dia menyediakan warna-warna lilac, ungu, pink soft gitu kan, yang disatu padankan dengan satu logo itu gitu. Dan hingga hari ini, terima kasih untuk Ayu Rahmawati, terima kasih teknologi, dan terima kasih juga yang sudah membantu aku berkarir hingga hari ini, mensupport aku, salah satunya partner aku yaitu Budiman Yusuf gitu. Dia juga yang salah satu menjadi partner media yang mengelola media mentari seremoni dari mulai membuat konten dan segala macam, dia yang membantu juga. Jadi ketiga orang ini salah satu peran terbentuknya mentari seremoni. Gitu. Berarti dulu mah menteri seremoni itu cuman dari 2 orang itu sampai sekarang menjadi organisasi yang gede. Wah. Gitu. Sebenarnya kalau dikatakan gede belum ya. Oh, belum. Gitu. Belum. Kalau dikatakan gede kita mesti bareng-bareng merintis gitu kan. Jadi dari 2 orang ini, antara aku dan Ayu merintis hal itu gitu, mentari seremoni, terus lalu kesana kesini, dari panggung ke panggung aku membawakan bahwasannya ini mentari seremoni, terus bikin pasar, menawarkan ke rekan sejawat gitu, kayak misalkan ke teman organisasi, nanti kalau misalkan ada saudara yang membutuhkan wedding organizer, WO ke kita aja. Dan itu mereka memberikan akses gitu untuk kita berproses di dalamnya gitu. Jadi aku yang jadi MC, kru aku yang 5 orang ini menjadi WO-nya gitu, kru wedding organizer-nya. Sampai hingga hari ini ada beberapa orang, kalau terhitung, kalau kru inti sebetulnya 3 orang kru inti itu, terus untuk yang LO yang lainnya ada 5 orang kayak gitu ya, berarti ya kisaran 10 orang yang kita bersama-sama di mentari seremoni ini gitu. Keren banget. Bahkan terbentuknya itu pas masih kuliah ya. Masih kuliah gitu ya, berarti ya cukup lama sebetulnya, sampai hingga hari ini juga kita masih berproses dan mencari vendor-vendor yang bisa bekerja sama dengan kita. Kita sedang berusaha akan hal itu, tapi karena emang akunya terbuai dengan dunia MC, terus mereka-mereka yang inti ini sibuk dengan pekerjaannya gitu kan, aku tidak bisa melarang dan menahan mereka punya prospeknya masing-masing gitu, aku tidak bisa melarang hal itu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, mereka tetap membersamai gitu, memberikan support, memberikan dukungan dan sebagainya. Kalau bicara ininya ketika kerjanya nih itu, ada gak pengalaman yang mungkin berkesan banget ketika bersama mentari itu? Gimana? Berkesan, kalau ditanyakan kesan, banyak banget kesan yang aku rasakan bersama dengan mentari seremoni gitu, bersama dengan kru-kru hebat aku gitu. Entah lika-liku ketika kita menghadapi panitia aja, misalkan kalau misalkan di dunia wedding pernikahan gitu, ketika kita lika-liku berkoordinasi dengan orang tua, berkoordinasi dengan para sesepuh dan sebagainya, ya tokoh masyarakat yang ada di sana kan, itu kita harus bisa bersinggungan dengan beliau-beliau kayak gitu. Kita baru pertama kali untuk menjadi wedding organizer itu di daerah Arjawinangun. Pertama kali aku nge-MC di Ciledug. Ciledug. Bayangkan, pertama kali jadi MC gitu kan, terus groginya masih memuncak, disimpan di Ciledug lagi gitu kan, Cirebon Timur ujung kan gitu kan. Terus yang jadi pertama kali wedding organizer-nya yaitu di Arjawinangun. Itu kita tidak sama sekali belum ke ranah lapangan wedding organizer itu seperti apa momen pernikahan gitu kan. Mereka yang jadi kru gitu, ya banyak struggle banget gitu kan. Entah kita yang miskomunikasi dan lain sebagainya, tapi kita berusaha untuk menutupi hal itu gitu tuh. Kita berusaha untuk melayani klien kita, pengantin kita dengan semaksimal mungkin gitu. Walaupun ya dulu bayarannya tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan gitu kan. Tapi yang penting kita punya pengalaman dulu deh gitu, punya pengalaman dulu di lapangan pernikahan itu seperti apa kayak gitu. Cara kita untuk melayani klien, cara kita untuk menghadapi, berkoordinasi dengan vendor-vendor hingga tidak adanya miskomunikasi itu seperti apa gitu. Berkoordinasi dengan para pihak elemen yang terkait di dalamnya gitu. Dan itu banyak banget pelajaran, banyak banget kesan yang kita
miliki, yang kesan yang kita dapatkan gitu, yang kita dapatkan dengan mereka kayak gitu. Jadi kesan pertamanya ya apa ya? Kalau dikatakan sukses, belum juga sukses gitu tuh. Bisa dikatakan luar biasa, belum juga gitu. Karena apalagi gitu kan? Karena itu baru pertama kali. Tapi pas seiring berjalannya waktu, menikmati hal itu, dipanggil sana sini, dipercaya untuk menjadi wedding organizer, ternyata kita bisa merasakan feel-nya gitu, bisa merasakan beberapa kali ikutan momen pernikahan, oh ternyata feel-nya seperti ini loh gitu. Jadi kan kalau misalkan orang udah ketemu feel-nya, udah ketemu vibes-nya gitu, ya mereka udah menikmati gitu. Dan ternyata kesini-kesini, oh ya akhirnya kita menemukan nih arah dan harus menata pernikahan, menata acara klien pengantin itu seperti apa. Ya ternyata dari hal yang mencoba-coba itu gitu. Jadi ya walaupun pengantin yang pertama kali di WO-in sama kita, terima kasih banyak gitu ya, karena beliau sudah memberikan kepercayaan kepada kita kayak gitu. Jadi itu tuh freelance bahasanya. Freelance gitu tuh. Jadi sebetulnya aku banyak bosnya gitu tuh. Banyak bosnya gitu. Jadi aku ikut ke vendor make up, aku ikut vendor ke dekorasi, vendor fotografer, buying tim MC juga gitu kan. Jadi aku banyak banget sebetulnya bosnya gitu kan. Yang namanya freelance kan kita bisa nerima job dari mana aja. Berbeda dengan orang yang di perusahaan gitu tuh, dia harus terpaut dan pakem dengan SOP yang satu itu gitu. Tapi kalau aku banyak SOP-nya dan menyesuaikan dengan vendor-vendor aku gitu kan. Jadi ya enak sebetulnya, enak gak enak jadi freelance itu gitu. Enaknya kita bisa kerja fleksibel. Jadi kalau misalkan kita lagi malas buat menerima klien, ya udah tinggal tolong aja gitu kan. Tapi kalau kita lagi butuh banget ya harus berusaha banget mencari marketingnya gimana caranya kalian bisa masuk dan mempercayai kita, nge-booking kita lah intinya gitu. Terus yang nggak enaknya lagi, kalau misalkan nih Sabtu Minggu teman-teman liburan segala macam, kalau freelance di dunia wedding atau event itu kerja Sabtu Minggu tuh, dan Senin sampai Jumat itu adalah hari weekendnya seorang freelance gitu. Terkadang ya antara weekday juga ada yang booking gitu untuk ngisi acara, tapi kebanyakan itu adalah Sabtu Minggu gitu. Jadi teman-teman aku khususnya gitu ya, kalau ada yang mau ngajak main di hari Sabtu Minggu sedangkan mereka gitu libur di Sabtu Minggu, susah banget buat nyingkron waktunya gitu. Ada kalanya mereka yang mengalah di hari weekday kita mainnya gitu kan. Jadi pekerjaan sekarang selain freelance ceremony itu apa? Selain freelance ceremony, waktu terakhir minggu-minggu kemarin itu aku jadi content creator di salah satu konten YouTube. Jadi media ini itu media online berbasis data, berbasis berita, tapi beranjak ke dunia YouTube atau perkontenan. Jadi aku diajak menjadi talentnya, talent yang mengisi konten-konten itu. Coba nanti searching di tentang guru close vision namanya tuh gitu. Jadi aku pernah menjadi salah satu content creator dari media tentang guru close vision ini gitu. Jadi membahas tentang fakta-fakta unik, membahas tentang ruang lingkup kita, pokoknya tentang kehidupan dan sebagainya dibahas di tentang guru itu. Dan salah satunya aku yang menjadi talentnya gitu, selain dari beberapa talent yang lain. Terus kemarin karena aku nggak enak ya sama teman-teman tentang guru, karena aku jarang bikin konten karena tersibukan di dunia MC ini gitu kan. Jadi ya mungkin seiring berjalannya waktu, semoga ada ruang untuk aku bisa bergabung kembali. Ya mudah-mudahan gitu, aku bisa merambat kembali ke di konten creator ini sebagai talent kayak gitu. Kalau sekarang fokusnya ya di MC gitu. Aku belum berani untuk merambat ke pekerjaan yang lain kayak gitu. Karena pas awal aku ketika keluar dari lulus kuliah itu, aku pengen fokus aja di dunia MC kayak gitu. Karena aku tipikal orang yang tidak bisa diatur oleh orang gitu tuh. Egois banget kan aku gitu kan. Pengen diatur orang gitu, tapi akunya gak mau diatur gitu. Istilahnya aku tidak mau ada aturan yang pakem yang dilibatkan dengan aku. Kalau di perusahaan kan ada aturan-aturan, ada deadline, ada targetan segala macam. Aku bukan tipikal orang yang seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan yang deadline nih hari ini harus sudah beres, aku belum bisa
untuk menyesuaikan hal itu. Ya kan ternyata orang itu ada plus minusnya ya gitu Iya, loh. Aku juga banyak banget minusnya gitu. Nah kalau misalkan di dunia MC, kita yang ngekonsep, kita yang mengarahkan, kita yang bikin jadwal dan segala macam gitu, itu enak banget sebetulnya gitu kalau misalkan kita bisa menyesuaikan. Tapi teman-teman jangan sampai apa ya, nyaman di zona itu gitu. Kalau posisi aku sedang salah ini, sedang salah posisi aku karena aku terlalu nyaman di zona apa ya, pekerjaan aku yang saat ini gitu, freelance ini. Harusnya aku bisa berpikir ke depan, kan kita karir naik turun ya, naik turun. Sedangkan sekarang itu MC itu banyak banget yang baru berdatangan gitu, MC baru gitu. Dan gimana caranya? Aku ada dua pilihan. Aku tetap di dunia MC aku dengan menata kembali prospek aku gitu kan, mau seperti apa nanti di dunia MC gitu. Jadi ditata kembali, jadi sehingga orang-orang tuh ketika melihat aku tidak bosan. Lagi-lagi mereka ingin booking aku dan tidak tertarik dengan yang lain. Itu marketing sebetulnya kan, harusnya gitu kita memiliki hal itu gitu kan. Terus yang kedua pilihannya, aku harus keluar dari dunia MC dan menentukan karir aku yang sebenarnya seperti apa, kayak gitu. Karena kan kalau MC masih tentatif nih gitu, masih belum jelas karirnya naik turunnya gitu kan, kadang rame, kadang sepi. Karena kan MC itu musim-musiman, apalagi pernikahan, ya kan suka ada yang menentukan bulan ini ramai banget, bulan ini sepi. Gitu kayak bulan puasa kan jarang banget orang nikah di bulan puasa, itu sepi gitu kan, MC wedding gitu kan. Nah, aku harus memilih ke yang dua ini gitu tuh kan. Yang kedua keluar dari dunia MC dan menentukan jenjang karir pekerjaan aku yang pasti itu seperti apa. Dan ternyata aku memilih tetap yang nomor satu, kayak gitu kan. Aku tetap percaya diri bagaimana caranya ngembangin MC ini, mentari seremoni ini, kan aku masih belum puas sekali untuk bisa ngembangin mentari seremoni ini dikenal oleh banyak orang gitu. Bagaimana caranya kita menggait vendor-vendor luar biasa untuk bekerja sama dengan kita, kayak gitu. Daripada kita ini belum menentaskan harus memilih yang kedua, dan yang kedua belum tentu kita diterima di pekerjaan yang mana, ya udah konsisten dengan nomor satu. Dari Tumtar sendiri ini selama kuliah di jurusan KPI ini, apa sih mata kuliah atau mungkin pengalaman yang mungkin bisa sangat berpengaruh gitu ke pekerjaan Tumtaris sekarang? Gimana tuh? Sebetulnya kalau membicarakan mata kuliah atau dunia akademik di KPI itu sangat luar biasa, karena apa ya, ranah mata kuliah yang disajikan oleh para akademika gitu tuh itu sesuai dengan prospek kerja kita sebetulnya gitu tuh. Ada yang menjadi influencer gitu, ada yang juga jadi jurnalistik gitu tuh, terus ada yang menjadi wirausahawan, terus ada yang menjadi public speaker, ada yang menjadi event organizer, ada yang menjadi pembawa acara. Sebetulnya itu mata kuliah yang ada di KPI gitu tuh. Dan salah satu yang bikin aku menarik selama sepanjang kuliah di jurusan KPI, aku suka dengan mata kuliah Miss Ana. Iya, aku suka sama mata kuliah Miss Ana. Salah satunya ini nggak apa-apa kan ya? Selamat kan Miss Ana. Karena salah merindu dengan Miss Ana gitu, karena beliau ngajar mata kuliah tentang MC dan keprotokoleran. Dan itu salah satu mata kuliah atau bidang yang aku senangi gitu. Karena kan pas ketika aku mulai untuk belajar menjadi seorang MC itu, karena aku melihat protokol-protokol pemerintah daerah gitu, yang sigap melayani pejabat, yang sigap menata acara dan sebagainya gitu. Itu aku mulai tertarik gitu tuh, kayak pas di KPI ada mata kuliah itu aku bersemangat sekali gitu. Lagi dosennya Miss Ana gitu kan, mempelajari hal-hal yang bagaimana cara kita menjadi MC itu seperti apa, dan ketika kita menjadi seorang protokol tuh harus bagaimana, dan ternyata ilmu tersebut itu terpakai gitu sampai sekarang. Selain MC dan keprotokoleran itu, kalau pas angkatan aku ada MK-nya event organizer, kalau nggak salah, event organizer yang salah satu MK pilihan pemerintah. Kalau yang lain tuh ada yang periklanan. Nah, salah satunya lagi ada IO atau event organizer. Nah, aku memilih untuk event organizer, dan itu kita diajarkan bagaimana cara menata kegiatan-kegiatan yang diminta oleh klien secara tidak langsung gitu. Jadi
diibaratkan kita sebagai mahasiswa tuh yang memegang mata kuliah ini sebagai IO-nya, IO yang menerima permintaan dari klien mau seperti apa kayak gitu. Kita mengelola konsep kegiatannya itu seperti apa, dan aku banyak belajar sekali di sana gitu. Dan pada akhirnya ilmu itu aku bawa di kehidupan nyata aku di dunia pekerjaan gitu. Sampai pada akhirnya ketika keluar dari jurusan KPI, sebetulnya kita jangan terlalu mengandalkan teori. Sebetulnya teori itu penting banget teori itu untuk menjadi pedoman atau basic kita. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah mengelola skill kita. Percuma kan sekarang para dosen kita yang sangat luar biasa ngecocokin terus ke kita apa sih materi-materi gitu. Tapi ketika kita tidak bisa mengelolanya, tidak bisa mengembangkan skill kita, ya percuma kalau menurutku gitu tuh. Kalau misalkan sekarang nih akademik kita itu luar biasa bagus, IPK kita 3, lebih gitu ya, sampai 80. Tapi ketika skill kita tidak mumpuni, tidak mampu untuk menyesuaikan materi yang disampaikan oleh dosen, itu nggak seimbang kalau menurutku gitu. Jadi aku banyak belajar dari Miss Ana. Miss Ana selalu memberikan pesan, kamu tuh harus bisa seimbang antara teori dan skill gitu. Jadi kalau misalkan kamu udah dapet nih teorinya dari para dosen, terus kamu bisa ngembanginnya di skill kamu, insya Allah itu akan bermanfaat keduanya gitu. Dan aku mencoba untuk berproses, belajar apa yang memang diajarkan oleh Miss Ana dan teman-teman yang lain memberikan saran gitu. Dan pada akhirnya ya mungkin ini menjadi salah satu profesi gitu tuh. Menjadi salah satu profesi aku di bidang wedding, salah satunya menjadi pembawa acara gitu. Jadi teori yang disampaikan oleh Miss Ana gitu, itu terpakai banget ketika aku menjadi seorang MC gitu. Terus selama kuliah ini nih, dari semester 1, 2, atau 3, kan Tari ikut organisasi dari semester 3 berarti ya? Itu sebelum jadi ketum, jadi apa dulu tuh? Aduh, jadi apa dulu ya aku? Jadi orang yang berusaha untuk bisa bermanfaat sih sebenarnya sampai sekarang juga gitu. Ya kalau misalkan dikatakan aku jadi orang apa dulu gitu kan, ya sebetulnya aku sama seperti teman-teman, menjadi mahasiswa yang memang setelah belajar mengerjakan tugas, nyetorin ke dosen udah gitu. Tapi ketika melihat apa ya, dinamika kakak tingkat kita gitu ya yang berorganisasi, kayaknya seru deh kalau misalkan kita masuk ke ranah mereka, ikutan berproses bersama mereka gitu. Dan semester 3 itu tadi mengawali dengan ikut kegiatan-kegiatan jurusan, salah satunya ya panitiaan gitu kan. Terus semakin kesini, oh ternyata aku semakin menarik nih gitu kan, tertarik untuk berproses di organisasi, salah satunya di himpunan jurusan ini gitu. Aku masuk setelah kepanitiaan, masuk ke pengurusan HMJ sebagai public relation. Kalau di HMJ kan ada ya public relation. Nah, aku di sana ketemu sama kakak tingkat yang sangat luar biasa mengarahkan aku, tentunya Kak Rizky, terus ada juga Kak Sandi, Kak Zenal, Kak Deni, dan sebagainya. Itu yang mengarahkan aku bagaimana caranya berorganisasi di himpunan gitu. Karena kan secara kita angkatan COVID yang nggak tahu dinamika organisasi secara langsung di perkuliahan itu seperti apa gitu. Secara ini ya kaget gitu melihat apa ya, dinamika organisasi yang nyata di kampus tuh ternyata seperti ini loh gitu kan. Nah, setelah di akhir semester 3 aku masuk ke pengurusan public relation. Terus ketika RPJ-an, kalau di sini kan mubes ya, masyarakat besar gitu, kita melaporkan keanggotaan kita sebagai public relation, dan ketika pemilihan ketua, sebetulnya yang menjadi sasaran ketua HMJ itu bukan aku. Bukan aku, karena mungkin kalau tidak salah ya, kan kalau misalkan aku ingat, beberapa orang di angkatan aku tuh menolak kalau misalkan pemimpinnya perempuan. Kalau bisa jangan perempuan pemimpinnya gitu, karena yang beralasan tuh ada yang bilang kalau misalkan pemimpinnya perempuan takut baper, takut apa-apa dibawa perasaan, tiba-tiba kalau ada masalah segala macam nangis segala macam kan. Terus puncaknya emosi perempuan tuh lebih tinggi ketimbang dari puncaknya emosi laki-laki, karena puncaknya emosi perempuan tuh diem,
Oh iya. Iya kan? Kalau perempuan udah diam, udah besar kelar, kan, segalanya kelar gitu. Nah itu mungkin yang beralasan kenapa ketua jangan sampai perempuan. Tapi entah kenapa ketika di forum itu, karena kan teknis forum Mubes itu pemilihan ketua HMJ secara langsung oleh audiens, jadi enggak dikampanyekan. Kan kalau misalkan pemilihan ketua OSIS misalkan biasanya dikampanyekan kan setiap kelas ini loh yang jadi calon ketua tuh nomor 1, 2, 3 dan sebagainya gitu kan. Nah kalau teknis di kita gitu itu secara langsung to the point di forum Mubes, bayangkan tiba-tiba ada yang celetuk saya mengajukan Mas Taris Setiabudi untuk menjadi calon ketua HMJ, gitu diajukan secara forum gitu. Ya otomatis kita yang belum siap untuk menyiapkan hal itu kaget dong gitu tuh, kayak beneran serius ini gue yang diajukan gitu kan, bertanya-tanya dengan suara yang lemah lembut gitu kan. Dan entah kenapa ya aku bersedia gitu untuk menjadi salah satu calon ketua, dan dari calon ketua itu ada 6 orang yang dicalonkan, ditanyakan tuh satu-satu gitu. Dan ingat selalu kata kakak tingkat aku, kalau lu gak mencoba hal itu, lu gak tahu rasanya seperti apa gitu. Daripada lu gak sekarang mencobanya, mending sekarang lu lakuin, lu cobain gitu tuh. Entah nanti masalah gagal, sukses, lu nanti bisa ngurus anggota lu kayak gimana, yang penting lu iyain aja dulu. Yang penting lu siap aja dulu gitu tuh. Entah nanti berjalannya seperti apa dinamikanya, itu proses, itu perjalanan hidup lu gitu tuh. Ya di sana ya aku dengan penuh keikhlasan dan keridoan gitu tiba-tiba itu gitu ya aku mengatakan siap untuk menjadi ketua HMJ gitu kan. Sering berjalannya waktu menyampaikan visi misi dan lain sebagainya gitu, terus aku masuk ke ranah kepengurusan, menyaksikan secara langsung organisasi kampus itu gitu kan ya, dengan aku seorang lestari yang berada tinggal di perkampungan yang jauh dari sentuhan ala-ala kota gitu, terus harus bersinggungan dengan anggota yang banyak sekali sukunya gitu, yang banyak sekali karakter dan wataknya gitu. Dan ternyata walaupun aku perempuan, dengan berusaha dan belajar aku bisa mengelola hal itu gitu tuh, mencoba untuk berproses bersama dengan teman-teman gitu kan. Jadi waktu itu kan FUAD, Fakultas Sosiologi dan Dakwah, belum dibagi 2 gitu. Kalau sekarang kan DKI itu dari 10 jurusan ketua HMJ perempuan itu hanya aku sendiri. Dan yang lain itu adalah teman-teman laki-laki ketua umum tuh, dari mulai jurusan SKI, EAT, terus BKI, terus dari Kurdis BSA, terus dari Hadis juga gitu. Itu rata-rata semua laki-laki teman-teman. Bayangkan aku seorang Sri Kandi gitu ya, yang lemah lembut ini gitu, harus bersaing dengan 9 orang laki-laki gitu, dengan yang sangat luar biasa pemikiran mereka yang lebih tinggi gitu tuh, critical thinking mereka yang lebih explore daripada aku gitu. Tapi di sana aku bisa belajar dengan mereka gitu. Jadi bayangkan teman-teman, tongkrongan gitu ya, tongkrongan yang kalau misalkan ketua himpunan dari FUAD kumpul nih di kafe ini, atau misalkan kan biasanya kita dijumpai ya di kedai babe coding gitu ya, babe coding gitu, kita kumpul di sini gitu. Itu 9 orang laki-laki dan aku perempuan sendiri gitu. Kita ngobrol, ngopi, bercengkrama ya layaknya kayak aku bisa menyesuaikan dengan dunia laki-laki gitu. Jadi dari mulai sore sampai ke pagi gitu, ke pagi petang jam 3 itu obrolan kayak kok bisa ya seorang lestari gitu bisa menyesuaikan dengan keadaan seperti ini gitu. Sebetulnya banyak banget struggle, banyak banget lika-liku ketika aku menjadi seorang ketua perempuan. Ada kalanya aku dicaci maki, aku pernah dicaci maki oleh salah satu entah mahasiswa jurusan salah satu di IIN gitu kan, karena bilang ini kamu cuma mentang-mentang menjadi ketua perempuan, jadi memanfaatkan situasi dan kondisi bisa berdekatan dengan lawan jenis dan sebagainya. Terus kayak gitu. Jadi ceritanya, ini aku boleh cerita belakang gak sih? Bagi pelajaran sebetulnya biar nanti di luar sana teman-teman aksener gitu ya, yang menjadi ketua perempuan ya mungkin bisa merasakan apa yang aku rasakan gitu kan. Jadi salah satu anggota di himpunan aku tuh memiliki pacar gitu.
pacar gitu. Jadi kita ceritanya lagi persiapan kegiatan dan si orang ini, si cowok ini tuh yang inti maksudnya tuh dalam hal memang dia yang tahu mengelola akses kegiatan ini. Otomatis antara ketua dan ketua pelaksana atau dengan salah satu penanggung jawab pelaksana ini harus tetap sinkron, ya kan? Ini arah panitia tuh kemana dan aku harus tahu kan gitu tuh. Dan itu mobilenya kita intens banget, tiba-tiba ya ininya gitu, girlfriendnya gitu kan, nge-DM ke aku gitu kan, kayak apa ya bilangnya tuh, punten ya Cina, kita sama-sama perempuan, harusnya bisa saling menghargai pada intinya gitu. Kalau misalkan Teteh memanfaatkan kepemimpinan Teteh sebagai ketua HMJ, harusnya tidak memanfaatkan anggota untuk dekat dengan Teteh. Ya pokoknya dengan bahasa sarkas yang aku tidak bisa sebutkan di sini gitu. Dan di sana aku mencoba kayak, oh ternyata salah satu lika-liku selain kita mengurus kepengurusan program kerja di dunia himpunan, ternyata kita harus tabah dan tegar, disandingkan dengan orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Karena kan selama kita hidup di dunia ini ada yang suka dan ada yang tidak suka ke kita gitu. Dan kita harus bisa menerima hal itu gitu. Dan dijadikan sebagai pembelajaran aja sih sebetulnya. Dan aku tidak bisa untuk melawan secara yang sama gitu. Gimana caranya kita harus bisa menahan diri gitu untuk tidak sama-sama seperti itu gitu. Tidak hal itu saja, tapi ada jurusan yang lainnya yang memang mungkin karena sering ketemu dengan ketua-ketua HMJ gitu yang notabene-nya laki-laki gitu. Ada yang bilang anggotanya, dia genit banget ya, ganjen banget ketua HMJ KPI gitu kan. Mentang-mentang dia perempuan satu-satunya jadi bisa kesana kesini lendat-lendot segala macam. Hey, lu pikir gitu kan? Aku udah makanya aku bukan untuk mengajak teman-teman ikutan kan enggak gitu kan. Cuman itu pengen cerita aja sih sebetulnya. Lika-liku yang menjadi perempuan menjadi seorang pemimpin tuh ya mungkin salah satunya itu gitu, stigma yang negatif yang kita hadapi gitu. Jadi kayak yang oh iya ya sebagai ketua perempuan tuh mungkin ini salah satu rintangannya menerima stigma yang negatif dari orang-orang kayak gitu. Oke nih Aksener semuanya, dari semua pengalaman dan juga banyak lika-liku perjuangan dari mulai kuliahnya Tumtari ini, mungkin apa ya, mengenai kan kita tadi berasal dari jurusan KPI nih. Nah kalau Tumtari sendiri, apakah ada harapan yang mungkin buat ke KPI ini gitu? Harapan yang apa gitu? Ya. Harapan yang ingin aku harapkan ya, harapan untuk teman-teman mahasiswa yang sedang proses halang gitu ya. Betul. Tentunya harapan terbaik dari aku pribadi gitu, teman-teman yang sekarang masih semester awal dan semester 5 sekarang gitu tuh, tetap jalani proses kalian dengan senikmat mungkin, karena kita tidak tahu setelah berkuliah itu kita mau jadi apa sebetulnya. Walaupun orang-orang bilang kayak, oh iya sudah pasti nih anak kuliah itu sukses. Lulusan jurusan ini tuh pasti nanti ngarahnya ke sini lah, ke sana lah gitu. Itu belum tentu teman-teman, belum tentu. Lagi-lagi harapannya itu adalah ke diri kitanya pribadi, dan harapannya teman-teman bisa menyesuaikan hal itu. Coba dari sekarang tidak ada kata terlambat untuk teman-teman untuk mencari jati diri kembali, menata ulang kembali skill teman-teman, kemampuan teman-teman, karena jujur yang dibutuhkan ketika setelah kuliah lulus dari kampus itu bukan tentang IPK kita berapa, tapi tentang skill kamu apa, skill apa yang telah kamu lakukan, skill apa yang kamu bisa gitu. Pasti dunia pekerjaan, perusahaan atau manajemen yang lainnya itu pasti menanyakan hal itu. Jadi jangan terlalu fokus dengan akademik. Kita boleh seimbang antara akademik dan non akademik. Soalnya ilmu itu tidak hanya di dalam kampus aja teman-teman. Di luar kampus juga banyak ilmu yang perlu kita
raih, ilmu yang harus kita dapatkan. Dan untungnya gitu teman-teman berada di jurusan KPI itu ada praktek yang seperti ini gitu, mata kuliah yang menyediakan arah prospek kerja teman-teman. Manfaatkan sedemikian rupa, manfaatkan dengan begitu maksimalnya agar nanti teman-teman bisa mengetahui keluar dari jurusan KPI ini, teman-teman udah punya jalannya gitu. Kayak misalnya sekarang mata kuliahnya tentang podcast gitu. Nah, siapa tahu nanti keluar dari lulus setelah IAIN teman-teman punya podcast sendiri. Iya kan, misalkan sama teteh misalkan gitu tuh yang jadi host, kakak juga yang jadi host gitu, keluar dari sini karena punya pengalaman dan ilmu segala macam. Oh iya ya, kenapa aku nggak bikin podcast sendiri gitu. Nah itu harapan aku gitu tuh untuk teman-teman mahasiswa KPI. Ya seperti layaknya aku memanfaatkan akademik mata kuliah MC dan keprotokoleran gitu, manfaatnya materinya aku dapat tapi aku praktekkan juga di dunia luar. Nah teman-teman juga seperti itu gitu. Jadi prakteknya jangan sampai hanya di sini saja, tapi di luar sana teman-teman harus bisa menjadi content creator, harus bisa menjadi podcaster juga kayak gitu. Keren sekali. Keren banget ya. Jadi di jurusan KPI ini untuk prospek kerjanya tuh luas banget ya, Teh? Luas banget sebetulnya gitu. Sampai kan ada yang menjadi selebgram, banyak kakak kelas kita juga yang menjadi selebgram, influencer gitu kan, yang menjadi content creator, stand up comedy. Teman-teman tahu nggak sih Kak Fadoli, orang Brebes? Beliau itu udah menjadi entertainment. Wah, beliau tuh udah jadi artis stand up comedy. Dia diundang di acara-acara yang komika, acara komika yang berkomunikasi dengan para artis, roasting artis. Nah, beliau sudah ke ranah sana. Wow, Coba siapa gitu? Fadoli yang dulu menjadi ketua komik pas aku jadi panitia. Wow, Kak Fadoli gitu. Teman-teman bisa searching di Instagramnya. Terus ada yang kedua influencer itu Kaleli yang kemarin diundang jadi narasumber di Harlah KPI. Kaleli. Beliau founder Vlog Cirebon, Vlog CRB, yang suka ngerekomendasiin makanan-makanan di Cirebon, ngerekomendasiin tempat wisata segala macam. Banyak banget alumni KPI yang jenjang karirnya sesuai dengan prospek KPI gitu kan. Hal itu tuh ada materinya di KPI, tapi bagaimana caranya mereka bisa mengelola hal itu. Terbukti lulusan KPI tidak ada yang gagal gitu tuh. Ada yang menjadi fotografer profesional, banget fotografer profesional jurusan KPI. Karyo, Kang Faris, Kak Hanif, Bang Rijal yang merupakan salah satu PT apa ya, beliau memiliki PT apa namanya, nah yang ruang komunikasi RK yang kantornya itu di Majasan. Nah beliau adalah salah satu dengan angkatannya gitu, dengan angkatannya membentuk ruang komunikasi ini sehingga menjadi peluang bisnis bagi teman-teman yang lainnya gitu. Dan ternyata anak KPI itu keluar dari lulus dari jurusan KPI jangan yang gagal gitu. Apa ya, balik lagi ke dirinya masing-masing gitu. Ketika teman-teman bisa memanfaatkan bidang yang sedang teman-teman pelajari sekarang, bisa memanfaatkan situasi peluang ini gitu. Wah itu luar biasa. Nih misalkan teman-teman lagi free mata kuliah podcast gitu kan, ini kan otomatis sudah steril kan, kamera udah mati segala macam. Teman-teman tinggal bawa stand kamera sendiri, ya teman-teman undang siapa untuk dijadikan konten pribadi teman-teman, manfaatkan ruang ini. Bisa aja gitu. Aku selalu menyelipkan peluang-peluang hal itu. Waktu dulu aku dikenali sebagai ketua HMJ, pengurus HMJ dan pengurus senat gitu. Aku memanfaatkan hal itu. Aku ya setidaknya aku dikenal oleh beberapa orang di fakultas. Aku memanfaatkan marketing, menawarkan menjadi MC itu kan. Aku ada beberapa kontak dengan mahasiswa dari jurusan yang lain, fakultas yang lain, dengan pimpinan rektorat yang lain. Aku sering posting MC tentang aku, ya mereka ini sering berkomunikasi dengan aku, menanyakan tentang MC bagaimana, mau nggak ngebongking di saudara aku. Itu ada yang pemanfaatan peluang sebetulnya. Kita di banyak disajikan dengan peluang-peluang yang sangat luas, tapi kita belum tersadar akan hal itu gitu. Jadi gimana caranya kita bisa memanfaatkan peluang itu sehingga bisa menjadi keberhasilan buat kita, kayak gitu sih. Untuk motivasi nih tuh buat anak-anak KPI khususnya maba,
Dan kita gitu sebagai mahasiswa semester 5 bentar lagi mau semester akhir dia motivasi untuk kita itu apa ya dari Tumtar? Kalau motivasi selain untuk teman-teman, ini juga motivasi untuk aku. Yang pada intinya kita enjoy your life aja, santai, nikmati hidup kenyataan yang ada. Jangan terlalu terpikirkan, aduh ini udah semester 5 ya, nanti ke depannya mau seperti apa. Udah nikmatin aja dulu. Walaupun memang kita perlu menentukan tujuan kita, planning kita mau seperti apa, tapi dengan tujuan penentuan itu kita dibawa enjoy, dibawa santai. Jangan terlalu dipikirkan, karena semakin banyak kita memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi, malah hal itu akan membuat kita sulit untuk bergerak dan berproses gitu kan. Terus yang kedua, aku selalu menanamkan diri aku ikhlas, amal, bakti, dan mengabdi. Dari keempat poin ini aku terapkan dalam kehidupan aku. Dari mulai aku bisa nge-MC kesana sini tanpa dibayar, aku ikhlas, niat aku beramal, niat aku mengabdi salah satunya ke organisasi, misalkan aku dipanggil untuk menjadi MC gitu. Dan ternyata keempat poin ini yang menjadi pedoman aku sendiri, yang menjadi pilar kokohnya aku tetap teguh gitu kan, teguh dalam prinsip, yaitu gitu bisa menjadikan diri kita yang seperti ini kayak gitu. Jadi yang pada intinya teman-teman, kalau misalkan ada yang menawarkan sesuatu yang belum pernah teman-teman lakukan, yang belum pernah teman-teman cobain, yang sekiranya itu bisa bermanfaat untuk teman-teman, cobain aja dulu. Kalau misalkan teman-teman ke dunia dunia marketing, misalkan kayak dipanggil menjadi host tapi tanpa adanya bayaran, teman-teman jangan memikir realistis dulu gitu. Gak apa-apa teman-teman realistis, tapi itu dijadikan sebagai manfaat untuk teman-teman berproses, memulai akan hal perjalanan gitu, untuk menuju jenjang karir teman-teman itu seperti apa kayak gitu ya. Pada intinya enjoy your life, ikhlas, amal, bakti, dan mengabdi. Lakukan apa yang memang belum pernah teman-teman lakukan, mencoba hal yang memang belum pernah teman-teman coba, karena dengan hal tersebut kita bisa mengetahui apa rasanya yang memang belum pernah kita coba, dan kita bisa menjadi diri kita sendiri dengan versi kita diri sendiri, tapi tetap di jalan yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain dan bisa memberikan peluang buat diri kita untuk menjadi sukses. Oke, Aksaners, akhirnya kita udah sampai di penghujung pembahasan. Yang kesimpulannya itu jangan lupa kalian planning dari sekarang, kalian mau jadi apa. Dan intinya di jurusan komunikasi ini peluangnya banyak banget. Ya, seru pokoknya ya tes. Nah, jurusan pakai itu mantep banget, gacor-gacor namanya. Dan juga nih terima kasih kepada Tumtari yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa datang. Terima kasih Tumtari. Sama-sama. Dan juga pelajaran yang sangat berharga sekali dengan tadi perjalanannya. Dan jangan lupa follow Aksaners ya di Instagram, di IG di bawah ini. Semuanya pokoknya di bawah semuanya. ini. Dan pantengin terus episode-episode selanjutnya yang bakal kita tayang. Karena di podcast Akses kita nge-akses cerita muda yang gak ada habisnya. See you.